Mohon maaf, dari tadi saya termute. Sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sudah terdengar suara saya sekarang? Sudah, Ustadz. Maaf ya, dari tadi saya ternyata termute. Terakhir kita membahas Matan Lubul Usul ini karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 926 Hijriah rahimahullah. Wal khilafu fi anna al-mafhum la umum lahu lafzi. Itu kita lewati. Karena kita masuk ke kalimat berikutnya wa mi'yarul umum istitsna. Ini adagium terkenal dalam usul fiqh. Salah satu yang terkenal adalah adagium ini. Jadi kayak moto atau semboyan. Wa mi'yarul umum istitsna. Patokan tanda ya, ciri utama sesuatu lafal itu umum, am, ya, adalah apa? Istitsna. Dia bisa dikecualikan. Maka ada kecuali maka dia am. Ya. Maka semua berarti bisa kita tarik. Semua yang ada istitsnanya berarti itu apa? Maka itu am. Tapi dengan syarat ya tidak ada batasan harus. Misalnya apa? Meskipun mufrad. Meskipun kalimatnya mufrad. Ya innal insana la fi khusrin. Insan di sini am. Oh, khairin maaf. Am. Apa buktinya? Di antara buktinya illal ladzina amanu. Ada illa wa mi'yarul umumil istitsna. Mi'yar dobit patokan daripada amnya satu lafal, ingat umum atau am itu termasuk mabahis al-fawq. Itu adalah bisa dikecualikan. Wal asahu atau penulis lagi serta Syekhul Islam wal asahu annal jam'al munaqqara laysa bi'am. Bahwasanya jamak apa ya nakiroh. Am enggak? Hah? Jamak nakiroh. Enggak ya? Kalau jamak contohnya nih jamak nakiroh ya. Kalau jamak ma'rifah am apa enggak? Am, Ustadz. Am ya. Di jam nakiroh kagak ya. Gitu. Tapi kalau jamak ma'rifah am. Kalau mufrad ma'rifah am enggak? Mufrad ma'rifah. Am. Am ya. Mufrad nakiroh am enggak? Enggak ya. Nah, kecuali kalau mufrad nakirohnya dalam kalimat negatif atau yang semakna dengan negatif seperti pertanyaan. Nah, itu baru. Wa anna qol jam'i salasa dan bahwasanya paling sedikit jamak itu adalah 3. Jadi ini isu ada turunannya dalam pembahasan zakat. Di Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut mustahik zakat itu dengan jamak ya. Coba. Innamas shadaqat surat 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Karena dia jamak, maka dilihat boleh nggak ngasih orang zakat ya, misalnya zakatnya uangnya 1 triliun. Kalau zakat uangnya 1 triliun, uangnya 1 triliun. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Harta 1 triliun. Berapa zakatnya? 25 M, Ustaz. 25 miliar ya. Mau dibagi-bagi ke mustahik zakat.
Boleh nggak ngasih satu fakir? Satu fakir, satu miskin, boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i. Nggak. Ya, yang mau tamat nggak bisa. Ya, mesti dia semuanya dapat 8 asnafnya dan masing-masing asnaf minimal sesuai dengan lafalnya. Lafalnya jamak, berarti minimal jamak berapa? 3. Nah, minimal 3. 3 fakir, 3 miskin. 20 miliar dibaginya begitu caranya. Paham ya? Wa anna aqal jam'i tsalatsa. Argumennya gampang karena dalam bahasa Arab ada mufrad satu. Terus ada apa lagi? Musannan dua, ganda. Terus ada jamak, ganda dua, mufrad satu. Jamak berarti berapa minimal? Tiga. Minimal tiga. Kalau sholat jamaah itu ya kasus khusus. Mengecualikan dari kaidah-kaidah umum. Sholat jamaah. Ya, saya difahami nih. Wa annahu yasduqu bil wahidi majazan. Tapi secara kiasan bisa saja eh, diungkapkan dengan tunggal. Bisa saja. Kalau Syekhul Islam memberi contoh begini. Seperti perkataan seorang laki-laki kepada istrinya. Ya, dan dia eh, mau bertemu seorang laki-laki. Kata suaminya gini, atatabarrojina lirrijal. Apa kamu mau dandan untuk ketemu ar-rijal, laki-laki atau para laki-laki? Nah, ini majas, kiasan. Padahal dia mau ketemu satu orang laki-laki aja. Tapi bisa diungkapkan dengan majas, dengan kiasan, jamak. Ini biasa. Kadang-kadang dua diungkapkan dengan jamak, jamak diungkapkan dengan tunggal, itu biasa. Ya, tapi kiasan secara majas. Kata Allah gimana tentang istri-istri Nabi SAW di surat At-Tahrim? In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Yang diajak ngomong berapa orang oleh Allah Subhanahu wa taala di situ? Dua ya. In tatuba, wahai kalian berdua istri, dua di antara istri Nabi. In tatuba ilallah. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad sagat qulubukuma. Sini kulub jamak apa dua tuh? Kulub. Coba. Jamak ya. Kok bisa? Ngapain jam? Kan tadi yang dijok ngomong dua. Kalau orang dua berapa hatinya? Kolbnya ada berapa? Dua juga. Tapi ini secara majas kiasan. Dan hikmahnya Allah al-bisawab ya syarat betapa kuatnya perasaan perempuan. Betapa kuatnya perasaan perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata-kata kulub, kolb untuk perempuan dengan kata-kata jamak. Oke, lanjut. Wa ta'mimu amin siqali gharadin wa lam yu'aridhu amun akhar. Dan sah juga, ini boleh, mengumumkan am yang itu sebenarnya diungkapkan untuk satu tujuan. Jadi ada satu lafal am diungkapkan untuk satu tujuan. Misalnya untuk tujuan memuji, untuk tujuan mencela. Amnya tujuannya begitu. Misalnya innal abror lafi na'im. Innal abror
lafi na'im. Al-abror di sini am apa khos? Al-abror. Coba. Innal abror. Am. Am ya. Kenapa dia am? Jama al-ma'ruf Jamak, bilam. dia mu'arraf bilam, bil alif wal lam atau bilam aja boleh. Ya ma'rifah. Itu am. Tujuannya apa? Innal abror lafi na'im. Tujuannya untuk memberikan pujian. Ya. Boleh. Ta'mimu amin si qali gharadin. Kita umumkan. Sesungguhnya orang-orang abror, orang-orang baik semuanya. Itu akan dapat kenikmatan. Juga sebaliknya. Wa innal fujar lafi jahim. Juga sama. Wa innal fujar. Dan orang jahat, orang fajir, orang keji. Ini am juga. Lafi jahim, dalam neraka jahim. Berarti kalau ini made, satu lagi zam. Ya. Di sini ada nggak am yang menolak, membantah, memuarodohkan kalimat sesungguhnya orang-orang baik dalam surga? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi innal abrol lafi na'im nggak ada kecuali. Nggak ada lafal am lain yang melawannya. Berarti dia bila mu'arid. Wa innal fujar lafi jahim juga nggak ada. Lam yu'aridhu amun akhar. Dan dia boleh diberlakukan umum. Ya udah umum kalau gitu. Semua orang baik, semua orang bajik, berbuat kebajikan, maka dia dalam kenikmatan. Semua. Nggak ada kecuali. Tapi mungkin juga ada kasus dia am, tapi ada am lagi yang berlawanan dengannya. Dibawakan oleh Syekhul Islam contohnya misalnya pada aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman. Bla 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 terus walladzina hum li furujihim hafizun. Hafizun pakai ya. Nanti bisa dicek di Quran ya. Haknya dengan alif atau enggak. Kita cek aja. Karena mesti ya nulis kata-kata mushaf dengan kosong Utsmani. Ya. Hafizun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Fa innahum ghairu malumin. Oke. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian secara umum untuk mereka-mereka yang menjaga, mohon maaf, kemaluannya, kecuali pada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau ma am, budak-budak mereka. Maka mereka tidak tercela. Oke. Ada nggak am lain yang bermuaradhah ya, yang bisa dihadap-hadapkan dengan am ini? Ada. Itu firman Allah di surat akhir juz 4 ya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
Kalian haram kan depannya hurrimat alaikum. Kalian diharamkan untuk salah satunya dan menggabungkan al-ukhtain antara dua saudari. Dua saudari di sini dalam kasus apa? Amd. Berlaku nggak? Tidak boleh menggabungkan dua saudari dalam pernikahan. Ini nikah dengan kakaknya sekaligus di waktu yang sama nikah dengan adiknya. Boleh apa enggak? Enggak boleh, Ustaz. Boleh. Dalilnya ini. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Kalau antara dua saudari tadi digabungkan dalam perbudakan, misalnya punya budak kakaknya, punya budak juga adiknya, sekaligus dalam satu waktu. Boleh apa enggak? Boleh, Ustaz. Nah, ini problemnya. Ya. Makanya kata Utsman bin Affan, ahalat humal ayah, haramat humal ayah. Halat huma ayah wa haramat huma ayah. Ada satu ayat menghalalkan, satu ayat mengharamkan. Ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i dimenangkan pengharaman. Bagi sesuai dengan kaidah, idza ta'aradul mani'u wal muqtadi. Apa lanjutannya? Idza ta'aradul mani'u wal muqtadi Kudimal mani. mal mani'. Didahulukan kalau berhadap-hadapan. Yang merintah, jangan kan membolehkan ya, memerintah. Dengan yang melarang, dimenangkan yang melarang. Ketika dianggap setara ya. Dan kaidah-kaidah sejenis. Ya, diturunkan tuh dari sabda Nabi SAW, amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fajtanibu. Kalau perintah Rasul suruh mastata'tum. Kalau larangan nggak pakai. Maka berarti perhatian Islam terhadap larangan lebih besar. Ya, karena dia menolak mudarat. Sementara perintah melaksanakan perintah menghadirkan manfaat. Ada lagi kaidah terkenal darul mafasid. Apa tulisannya? Darul mafasid Aula min jalbil masalih. muqaddaman, lebih terkenal. Aula juga boleh. Ya, muqaddaman ala jalbil masalih. Jadi dalam mazhab Syafi'i haram juga menggabungkan dua saudari dalam perbudakan, nggak boleh. Loh, tadi dipuji am nih. Au ma malakat. Ini am lagi. Nama am bisa berhadapan-hadapan, nanti dicari mana yang mengkhususkan. Berarti kita katakan yang ini dikecualikan dengan keumuman yang ini. Yang keumuman au ma malakat aimanu hum dikecualikan dengan wa antajmu. Padahal awalnya dia am nih kan. Tapi dikecualikan. Berbeda dengan ini. Kalau ini nggak ada yang mengecualikan, maka berlaku terus amnya. Am ghairu makhsus. Wa ta'mimu amin si qoli qardin walam yu'aridhu amun akhar. Gitu ya. Oke, bisa dimengerti nih kalimat wa ta'mimu amin si qoli qardin walam yu'aridhu amun akhar. Dipahami? Subhatnya adalah bahwa ngapain ini dibawa seserius ini pembahasannya? Karena ada yang bilang enggak. Dia pujian aja, cuma sekadar pujian, bukan untuk menjelaskan hukum. Ada yang bilang begitu. Jawabannya enggak. Tetap dia am. Ya. Gitu. Kalau ntar ada mu'arid gimana? Ada yang melawan. Nah, baru ntar kita cari mana yang lebih spesifik, mana yang lebih umum, sehingga yang spesifik mengecualikan yang umum. Gitu aja. Ya. Kita tarjih antara dua am. Jadi bisa antara dua am dicari yang paling kuat, yang paling rojih. Oke. Wal asohu kemudian lagi wa ta'mimu nahwi la yastawun wala akaltu wa in akaltu. Dan juga yang benar adalah pendapat bahwasanya la yastawun itu am. La yastawun. Itu yang ada di surat Al-Sajdah ya ayat 18.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ini am. Kenapa gitu? Nah, kenapa la yastawun? Itu am dia. Kenapa? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kenapa la yastawun ya am? Kata Syekhul Islam karena fi'il itu mengandung dia masdar nakiroh. Ila yastawun ila lastiwaan maaf lastiwaa bainahum lastiwaa bainahum, tidak ada kesamaan antara mereka. Ada kata-kata la yastawun maknanya apa? Lastiwaa bainahum. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Lastiwaa bainahum. Ya. Belum litado فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر. Karena fi'il yang dinafikan itu dia mengandung masdar nakirah, lastiwa'a bainahum. Gitu ya. Atau boleh juga la musawata bainahum, boleh juga. La akal tuh juga sama. Kenapa? La akal tuh. Dan mana amnya dia? La akal tuh. Kenapa am? La akal tuh. Nah, ini pembahasan balaghah juga sama. Kalau tadi mungkin lebih ke nahwu ya. Ini ke balaghah. Jadi kalau la akal tuh sebenarnya akal tuh akala itu fi'il apa akala? Muta'addi. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi berarti dia sebenarnya ada apa di situ? Ada maf'ul bihi kan ya? Ada objek. Bukan fi'il lazim. Tapi kalau nggak disebut akal la akal tuh. Sementara akal tuh sebenarnya ada maf'ul bihinya. Maf'ul bihi nggak disebut. Nah, membuang maf'ul bihi memberikan faedah apa? Keumuman. Jadi seolah-olah kata-katanya la akal tuh syai'an. Kalau gitu. Ini pokoknya apapun. Kata Syekhul Islam lina fi jami'il ma'kulat. La akal tuh syai'an. Gitu ya. Makanya di banyak ayat Quran itu sering sekali dibuang maf'ul bihi. Dengan tujuan diantaranya memberikan keumuman. Ya. Salah satu hikmahnya tuh, nggak selalu kasus membuang maf'ul bihi tujuan untuk memberikan keumuman, nggak selalu. Bisa ada tujuan lain atau hikmah lain, gorot balaghi lain yang lebih kentara. Tapi ini salah satu gorot. Bila akal tuh yang sejenis itu. Nah, kita lihat misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka min ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Nah, alam yajidika yatiman fa'awa. Normalnya fa'awa Kak. Tapi tidak disebut maf'ul bihinya memberikan keumuman. Ya, Allah memberi perlindungan gak cuma kepada engkau wahai Nabi, tapi juga pada semua makhluk yang lemah. Semua makhluk Allah memberi perlindungan. Fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Memberi hidayah. Memberi hidayah siapa? Semua. Gitu ya. Dan seterusnya. Wain akal itu juga sama. Lal muqtadi, tapi tidak kalau seandainya kasusnya adalah sesuatu yang kalimat yang tidak sempurna, melainkan harus dengan kata tertentu. Ini mungkin al-muqtadi kita bahasnya pekan depan aja, karena dia butuh konsep yang dijelaskan. Bahwasanya ketika kita membuang kata, itu ada yang dia masih utuh,
bisa difahami kata kalimat tersebut meskipun tanpa kata tadi? Ada enggak? Sehingga kita mesti mentakdirkan ada satu kata yang terbuang. Nah, kalau kasusnya muqtadi, kalimat yang ada bagian dibuang tapi kita nggak paham, kecuali kalau menakdirkan, membayangkan, memfiksikan, mengimajinasikan ada kata tertentu, ya, maka itu nggak masuk pembahasan am. Jadi pembahasan am itu bisa membuang maf'ul bihi untuk memberikan keumuman, ya siapapun semua itu bisa. Tapi kalau yang dibuang ada kata-kata lain yang mau nggak mau harus kita takdirkan sesuatu baru kita paham, maka itu nggak masuk bahasan umum. Mungkin kita bahas di pekan mendatang, insya Allah. Jadi kita malam ini udah belajar berapa poin ya? 1, miyarul umum istitsna, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akal tuh dan in akal tuh sama. Jadi bahwasanya patokan umum adalah istitsna. Kalau kita melihat di istitsna, maka memberikan pesan kuat buat kita bahwasanya ini kata umum karena dia bisa dikecualikan. Juga bahwasanya kalau jamak nakiro itu tidak am. Yang am itu ma'rifah. Jamak ma'rifah, mufrad ma'rifah, adapun kalau jamak nakiro maka tidak am. Kemudian bahwasanya jamak paling sedikit adalah 3, jamak tersedikit 3. Kemudian bahwasanya bisa juga jamak itu dimaksudkan 1 kalau ada majas secara kiasan. Atau sebaliknya, tunggal dimaksudkan jamak. Nah, innal insan lafi khusrin itu juga masuk kategori lafal yang mufrad tapi dimaksudkan jamak. Kemudian maksudnya bisa aja satu kata itu dimaksudkan untuk pujian tapi difahami sebagai am selama tidak ada mu'arid lain yang am juga. Dan bahwasanya la yastawun, kalimat seperti itu, la yaf'alun, la yafturun, itu memberikan keumuman. Loh gimana kan dia fi'il? Ya betul dia fi'il. Fi'il mengandung masdar nakirah. Jadi la yastawun takdirnya apa? Atau maknanya kita pahami la istiwa'a bainah atau la musawata bainah. So dia am. Terus juga bahwasanya kalau membuang maf'ul bihi itu memberikan faidah keumuman. Allahul musta'an. So kita bertemu lagi pekan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.